Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kisah horor kali ini datang dari kiriman dari tetangga saya sendiri. Dia mengalami kejadian ini pada saat dia pulang kerja. Dan pada saat dia pulang kerja ini memang sekitar sore hari. Namun untuk pada saat itu dia tidak membawa sepeda motor karena memang sepeda motornya sedang di bengkel. Dan sebut saja nama pemuda ini atau nama tetangga saya ini, sebut saja namanya Adit. Nah, Adit ini dia sudah berkeluarga dan sudah memiliki satu orang anak laki-laki yang baru masuk kelas 1 SD. Dan singkat cerita pada saat dia pulang kerja, karena memang seperti biasanya dia menggunakan sepeda motor dan otomatis akan memasuki atau melewati jalan yang dilalui oleh motor-motor seperti biasanya. Dan karena memang tidak membawa sepeda motor dan dia pun mengambil jalan pintas meloncat ke pagar karena memang lebih singkat jika memang dilakukan berjalan kaki, karena memang untuk laki-laki mungkin bisa memanjat tembok, kalau untuk perempuan mungkin susah, kesulitan. Dan pada saat itu dia pun pulang kerja pada saat jam 5 sore. Kalau menggunakan sepeda motor harus mengelilingi area itu. Jika tidak menggunakan sepeda motor hanya bisa melewati atau melompati si dinding pembatas itu, dinding pembatas perumahan itu sudah bisa masuk atau sudah bisa sampai ke rumahnya. Dan pada saat itu dia pun berniat atau dia pun melompatlah dari pagar pembatas di kampungnya itu. Dan pada saat melewati itu harus melewati semak-semak atau jalan setapak, dan dia pun melewatinya. Dan beberapa saat atau baru saja beberapa langkah dia berjalan, sudah ada seperti orang atau seperti gerakan-gerakan yang seperti mengintai dia dari belakang, atau entah itu dari kanan dari kiri, seperti ada orang yang sedang berjalan, katanya seperti ada mungkin binatang, dia pikir seperti itu. Dan pada saat terus diperhatikan dan terus sesekali si Adit ini sesekali menoleh atau menengok ke kanan dan ke kiri untuk memastikan siapa yang mengikutinya, karena memang terdengar atau jelas sekali itu seperti ada orang yang bukan orang, seperti ada yang gerakan-gerakan mengikutinya. Dan beberapa langkah kemudian dia pun seketika menoleh ke belakang dan ternyata hanya seekor burung yang mengikutinya. Dan dia pun menyuruh burung itu pergi, hus-hus katanya, pergi sana katanya. Tapi setelah dia beberapa kali menyuruh si burung ini pergi, si burung ini tidak mau pergi, bahkan terus mengikuti, hampir berdekatan dengan kakinya, berjalan berdekatan, berdampingan gitu. Kamu kenapa? Nah, si burung ini adalah burung hantu, yang konon katanya burung hantu ini susah atau sulit sekali ditangkap, atau sulit sekali, memang beberapa burung yang lain juga sulit ditangkap karena memang bisa terbang. Namun si burung hantu ini karena memang sudah terbiasanya itu tengah malam dan ada hal-hal mistis yang di balik si burung hantu ini, konon katanya mitos-mitosnya. Namun si Pak Adit ini tidak tidak mempercayai atau mungkin itu mitos, katanya. Toh ini kan hanya burung, sama-sama burung seperti pada umumnya, katanya. Dan karena terus mengikuti, akhirnya si Pak Adit ini membawa si burung hantu ini ke rumah, karena memang menurutnya mungkin kelaparan karena terus mengikutinya, atau si burung hantu ini kehilangan atau terpisah dari induknya. Dan si Adit ini langsung pulang, sampailah di rumah dan disambutnya oleh istri dan anaknya. Dan istrinya pun kaget pada saat melihat si Adit ini, suaminya ini, menenteng si burung hantu ini. Ayah, itu burung hantu dari siapa, dari mana, punya siapa? Karena banyaklah pertanyaan dari si istrinya ini. Dan sementara si anaknya Adit ini kesenangan karena memang menyukai binatang-binatang peliharaan, karena memang selain kucing, kelinci, ayam, banyak
binatang peliharaan yang disukai oleh anaknya ini. Dan masuklah si Adit ini, masuklah si Pak Adit ini bersih-bersih, ganti pakaian, lalu makan dulu. Dan tapi sebelum itu dimasukkan dulu ke dalam sangkar burung. Dan setelah selesai bersih-bersih, si Pak Adit ini menyuruh atau mengajak si anaknya ini untuk memberi makan si burung ini, karena memang diceritakanlah karena memang dari tadi mengikutinya, mungkin dia kelaparan, entah dia terpisah dari induknya, dan diberilah makanan. Dan diberi makanan, pada saat itu si istri memiliki jagung yang memang untuk burung peliharaan si anaknya ini. Nah, katanya, "Oh, alhamdulillahnya kita punya stok, makanan burung," katanya, pakan burung, katanya, dikasihlah di situ. Dan pada saat setelah adzan maghrib pun tiba, dan si Pak Adit ini hendak untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, kata si Pak Adit ini, sementara si anaknya yang biasanya ikut dengan Pak Adit ini ke masjid, tidak ikut ke masjid karena memang terus memperhatikan si burung hantu ini. Ibu, bagus ya burung hantu ini, lihat matanya besar. Bagus ya Bu. Iya, tapi jangan lupa katanya sembahyang sholat maghrib dulu katanya. Nanti dilihat lagi, nanti main lagi sama burung hantunya katanya. Iya deh Bu. Nah, si anaknya Pak Adit ini melaksanakan sholatnya di rumah, sementara Pak Adit di masjid. Nah, beberapa menit kemudian sholat maghrib pun selesai, Pak Adit pun segera pulang dari masjid, dan pada saat di perjalanan menuju pulang ada suara seperti burung hantu, seperti burung hantu. Pak Adit pikir burung hantu yang ada di rumahnya ini berkicau atau bersuara. Segeralah bergegas pulang dan sampailah di rumahnya. Dan pada saat sampai di rumahnya ditanyalah si istrinya ini, Bu, tadi burung hantunya berkicau bukan, berbunyi bukan? Ah, enggak, orang dari tadi kan dimainin sama Rehan sama anaknya. Nah, sekarang Rehan lagi sholat dulu. Ah, masa sih, ditanyalah. Nah, tadi burung hantunya ini berbunyi nggak? Enggak ya, kan udah dikasih makan, kata Rehan, sama Rehan udah dikasih makan katanya. Dan oh ya sudahlah, mungkin burung hantu yang lain, kata Pak Adit. Dan malam pun tiba, setelah pukul 10 malam, anaknya Rehan ini sudah tertidur dan istrinya pun sama sudah tertidur. Sementara Pak Adit belum mengantuk. Sementara Pak Adit masih duduk di teras sambil ngopi dan makan cemilan-cemilan katanya, dan sambil main handphone juga. Dan tiba-tiba ada suara burung hantu yang sangat keras sekali, suaranya besar sekali, katanya seperti lebih mendekat, mendekat, dan mendekat. Dan pada saat diperhatikan lagi dan didengarkan lebih seksama, ternyata memang iya, ada burung hantu yang berukurannya besar. Mungkin entah 5 kali lipat atau 3 kali lipat dari burung hantu yang dia bawa tadi sore, hinggap di terasnya. Si Pak Adit ini kaget. Oh, langsung berpikir, oh kamu ibunya si burung hantu yang tadi saya bawa ya. Maaf ya, kata Pak Adit. Kamu mau niat menjemput bukan? Katanya. Ya sudah, saya ambil dulu ya, katanya. Pak Adit langsung bergegas ke dalam. Ya sudah, saya kembalikan saja, katanya. Nanti saja saya ceritakan kepada Rehan dan ibu masalah ini, katanya. Pada saat mau dibukakan si sangkar burungnya, ternyata sudah tidak ada. Sementara si pintu sangkarnya ini masih tertutup, tidak terbuka. Tapi si burung hantu yang ada di dalam itu sudah tidak ada. Pada saat si Pak Adit balik lagi keluar, si burung hantu itu sudah ada berdua, sambil memperhatikan Pak Adit. Betapa kagetnya Pak Adit. Dan si burung hantu itu yang tadi mungkin induknya atau ayahnya itu, entahlah, katanya lebih semakin besar, katanya lebih semakin besar. Dan ketakutanlah Pak Adit langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, katanya. Dan tapi sesekali Pak Adit ini mengintip dari balik jendela atau balik gordennya, karena dipikirnya,
itu pasti burung hantu. Ya memang burung, katanya burung hantu, tidak ada hal-hal mitis atau apa. Sesekali pada saat dilihat, betapa kagetnya si burung hantu yang sepertinya yang dia pikir itu hanya burung biasa, tiba-tiba berubah wujud, memiliki kaki seperti panjang seperti kaki manusia, namun memiliki cakar, katanya. Begitu kagetnya pada saat melihat dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, dan kaget, ketakutan, langsung masuk ke dalam kamar dan nanti saja katanya menceritakannya kepada ibu dan Rehan, katanya. Dan segitu cerita dari Adit yang berniat membawa si burung hantu itu, dan dia pikir karena burung hantu biasa, dan ternyata burung hantu yang memang dimiliki oleh makhluk-makhluk gaib atau jin atau apalah itu, entahlah, katanya. Oke, buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau misteri atau apapun itu, boleh kalian email atau DM ke Instagram Dewan Juna. Boleh kalian kalau suka boleh bantu like, comment, and subscribe. Dan atur nuhun.